Shalom, Yesus, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan acara saksian hidup saya yang ke-73 di channel Bukit Sion. Saya bersyukur hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun juga, semua ini karena anugerah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, mengesahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Bersiap Bapa menerima pesan-Mu hari ini. Berilah anak-Mu dan semua kami yang mendengarkan acara ini dimanapun berada, berilah kemampuan untuk bisa mempraktekkan pesan-Mu hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Ada dua ayat saja, tapi agak panjang ya. Temanya yaitu mata dan telinga yang diubahkan oleh anugerah Tuhan. Saya ulang ya, temanya ada satu, yaitu mata dan telinga kita diubahkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Jadi kalau mata dan telinga kita diubahkan oleh anugerah Tuhan Yesus, kita bisa melihat yang orang dunia tidak bisa melihat. Kita bisa mendengar apa yang orang dunia tidak bisa mendengar. Ya, itu tema hari ini. Jadi kita belajar untuk peka ya, mendengar suara Tuhan, dan kita belajar untuk bisa melihat apa yang ingin Tuhan perlihatkan pada kita, dan melakukan apa yang sudah direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar untuk taat dan setia, dan kita mau ya menuruti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan ingin kita begini, ya kita ikut begini. Kalau Tuhan ingin kita begitu, ya kita ikut begitu. Dan kita sering berdiskusi ya secara pribadi dengan Tuhan melalui doa kita. Tuhan, saya mau begini, saya mau begitu, bagaimana Tuhan? Kita harus sering bertanya pada Tuhan. Ya, itu tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan, tapi itu dianjurkan oleh Tuhan untuk kita selalu bertanya pada Tuhan ya. Nggak apa-apa dikit-dikit tanya, Tuhan ini gimana, Tuhan ini gimana gitu, itu bagus ya. Dan kita belajar ya, melalui tema ini kita belajar ada 4 model pencobaan dari setan dalam hidup kita, supaya kita bisa berjaga-jaga ya. Kalau kita mengetahui ya macam-macam atau berbagai model pencobaan setan dalam hidup kita, kita bisa siap dan kita bisa melawannya. Bagaimana cara melawannya ya jika keempat model pencobaan setan ini datang dalam hidup kita. Kita belajar satu persatu ya. Yang pertama yaitu setan itu menyerang identitas kita. Ya, kita kan identitas kita kan anak Allah. Itu setan tuh kadang tuh menyerang itu melalui identitas kita sebagai anak Allah. Ya, sering kita mendengar ada orang yang ngomong, anak Tuhan kok hidupnya selalu berkekurangan, atau anak Tuhan kok alami hal-hal yang tidak enak ya, anak Tuhan kok begini, kok begitu ya. Itu salah satu model serangan setan dalam hidup kita. Jadi yang diserang itu identitas kita sebagai anak Allah. Itu kita lawan ya dengan firman Tuhan. Ya, karena setan itu hanya bisa kita kalahkan itu dengan memperkatakan firman Tuhan. Ya, kita katakan firman Tuhan bahwa
aku anak Allah dan aku tidak akan kekurangan, karena sumber dari Tuhan Yesus tidak pernah kering, tidak pernah habis, tidak pernah dicuri orang, tidak pernah hilang. Ya, jadi jangan kita terpengaruh oleh serangan setan pada identitas kita sebagai anak Allah. Kita lawan dengan perkatakan firman, ya, bahwa kita ini anak Allah yang selalu dicukupkan, semua kebutuhan kita selalu dicukupkan, kita tidak pernah kekurangan, ya. Apa yang kita butuhkan Tuhan selalu sediakan dengan caranya dan dengan waktunya, ya, bukan dengan cara kita atau waktu kita, ya. Jadi penyertaan Tuhan itu luas, ya, dalam semua aspek hidup kita. Tuhan menyertai kita, memelihara kita, ya, memenuhi kebutuhan kita tepat waktu, ya, dengan caranya yang ajaib. Itu sudah saya alami berkali-kali dan saya bersyukur, ya, pertolongan Tuhan tepat waktu, janjinya ya dan amin. Yang selanjutnya yaitu penyediaan, atau ini bicara tentang kebutuhan kita, hampir sama dengan yang pertama tadi, ya. Setan menyerang, yang pertama tadi kan setan menyerang identitas kita sebagai anak Allah, itu juga nyerempet-nyerempet ke kebutuhan kita juga, ya. Yang kedua ini juga berbicara tentang penyediaan atau kebutuhan kita mendasar atau kebutuhan kita yang bukan mendasar pun, ya, kadang itu bisa dipakai setan, ya, untuk menjatuhkan iman kita. Jadi kebutuhan kita itu kan bermacam-macam, ya. Bisa kebutuhan untuk membeli kebutuhan pokok atau membeli selain kebutuhan pokok, ya. Itu kadang itu terasa berat dan seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak mau menolong kita, seolah-olah Tuhan diam, ya, pada kebutuhan kita banyak, ya, keperluan keluarga, ya, keperluan anak istri atau keperluan untuk berobat, ya, keperluan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan tiba-tiba terjadi, misalnya ada kerusakan ini, kerusakan itu, harus ada biaya ekstra, ya, dan biaya-biaya yang lain, ya, itu kadang dipakai setan, ya, untuk menjatuhkan iman kita. Tapi kita perkatakan iman bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, ya. Tuhan menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Jadi kebutuhan apapun, ya, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan selain kebutuhan pokok, Tuhan pasti sediakan dengan cara dan dengan caranya dan dengan waktunya Tuhan, bukan waktu dan cara kita. Ya, jadi kita tetap harus memperkatakan firman Tuhan, ya, meskipun seolah-olah Tuhan belum menolong kita atau belum ada titik terang atau belum ada solusi, ya, seolah-olah tidak mungkin ini bisa terpenuhi, biaya-biaya yang harus kita keluarkan banyak sedangkan kita masih belum punya uang. Jangan khawatir, ya, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Itu sudah saya buktikan sendiri, ya. Itu cara Tuhan, ya, untuk pertolongan Tuhan itu kadang tuh datangnya itu mepet-mepet seperti telur di ujung tanduk gitu, ya. Itu sebenarnya Tuhan tuh bukan terlambat, ya. Itu untuk menguji iman kita juga sebenarnya. Jadi kita itu bagaimana, kita tuh iman kita itu seberapa besar, ya. Walaupun sekalipun pertolongan Tuhan belum datang, itu kita masih berharap atau masih berpegang pada firman Tuhan atau tidak, gitu loh, ya. Jadi itu salah satu cara Tuhan untuk mengetes seberapa besar iman kita, seberapa dalam iman kita padanya. Itu sudah saya alami, ya.
saya sudah alami berkali-kali, bahkan seperti telurnya itu seperti tidak lagi di ujung tanduk ya, seperti sudah jatuh gitu ya, telurnya itu sudah jatuh dari tanduk, tapi sama Tuhan Yesus langsung dipegang ya, telur yang jatuh tersebut dipegang langsung, bahasa Jawanya itu disaut gitu ya, tepat ya, tidak sampai meleset. Itu sudah saya alami, luar biasa. Yang selanjutnya yaitu model pencobaan setan dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu otoritas. Jadi Tuhan kan sudah memberi kita otoritas ya, atau kuasa untuk mengalahkan si jahat, menyembuhkan penyakit ya, dan lain-lain, untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Ada di Alkitab ya, bisa saudara baca sendiri di rumah. Kita sudah diberi otoritas atau kuasa untuk mengalahkan si iblis ini ya, setan ini. Kita gunakan ya otoritas tersebut. Ya, saat seseorang baru bertobat itu biasanya kan masih hidupnya masih sesuai dengan kehendak Tuhan ya, hidupnya masih di atas kebenaran, di rel kebenaran firman Tuhan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu ya, orang yang bertobat tersebut yang awalnya itu masih taat dan setia ya, suatu saat pasti jatuh dalam dosa ya. Itu kadang itu jatuh dalam dosanya itu karena menyalahgunakan otoritas yang diberikan oleh Tuhan ini. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan ini disalahgunakan ya, untuk kepentingan diri sendiri ya. Jadi itu yang diserang setan. Jadi kita belajar ya untuk menggunakan otoritas yang dari Tuhan itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Tuhan Yesus ya, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan dan meninggikan namanya ya. Jadi itulah model cobaan yang ketiga ya. Model yang pencobaan yang selanjutnya yaitu setan itu menyerang hati kita ya, karena sumber dari kehidupan ini adalah hati. Jadi kita tahu ya bahwa di dunia ini banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan ya, yang menggoda kita ya, yang menggoda kita karena daging itu lemah ya. Jadi kadang itu kita jatuh dalam dosa karena kita membuka celah ya, dan tidak menjaga mata kita ya, tidak menjaga mulut kita ya, dosa lidah, dan tidak menjaga pikiran kita ya, pikiran kita melayang-melayang kemana-mana, akhirnya disusupi pikiran yang dari setan, dan itu bisa merusak hati kita, dan hati kita bisa tidak fokus lagi ke Tuhan Yesus, tapi fokus ke hal-hal duniawi ya, yang menyeret kita ke hal-hal duniawi yang berdosa maksudnya ya. Jadi keinginan mata dan keinginan daging itu harus kita jaga ya, dan kita tidak boleh terseret oleh keangkuhan hidup, kesombongan ya, iri, dengki, menggosip, mengadu domba ya, apa itu istilahnya, pencemooh ya. Kita ada ayatnya ya, kita tidak boleh bergaul dengan kumpulan pencemooh ya. Itu salah satu dosa yang harus kita hindari. Banyak ya dosa macam-macam. Jadi itu pengaruh pada hati kita. Jadi mata kita ya, pikiran kita, mulut kita harus dijaga supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap fokus pada Tuhan Yesus saja ya.
jangan fokus pada harta dunia. Ya, harta dunia boleh kita miliki, tapi hati kita jangan terikat oleh harta dunia yang kita miliki tersebut. Itu pesan Tuhan hari ini ya. Jadi kita harus mementingkan yang kekal, yang di atas maksudnya ya, daripada mementingkan yang di dunia ini yang bersifat sementara. Karena kalau kita mementingkan hal yang di atas, yaitu hal yang sesuai dengan firman Tuhan, kita mencari kebenaran terlebih dahulu ya sebelum mencari yang lain, itu yang lain itu akan ditambahkan pada kita. Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan selain kebutuhan pokok itu aman kalau kita mencari kebenaran terlebih dahulu, mendahulukan kita memberi makan rohani kita terlebih dahulu, baru makanan fisik. Itu nanti kebutuhan kita semuanya itu aman. Ya, ada ayatnya ya, dapat saudara baca di rumah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mementingkan makanan rohani yang memang sangat penting ya dalam hidup kita, yang sering kita abaikan. Kita sering mementingkan makanan jasmani terlebih dahulu dan mengabaikan makanan rohani. Itu kebalik. Jadi kita harus mementingkan makanan rohani terlebih dahulu, yaitu firman Tuhan, dan kebenarannya harus kita renungkan ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baru yang lain itu aman. Yang lain itu akan ditambahkan pada kita. Amin. Ya, itulah ya 4 model pencobaan dari setan dalam dekade ini. Ini harus hati-hati, harus ekstra hati-hati, karena model cobaan setan itu ya bisa lebih dari 4 ini loh ya. Jadi setan itu terus berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dalam dekade ini. Jadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja, kita harus ekstra hati-hati dalam dekade ini, karena dekade ini setan bekerja luar biasa ya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jadi kita harus menjaga motivasi hati kita itu apa. Ya, jadi motivasi hati kita itu penting. Karena hati itu sumber dari kehidupan ini. Jadi hati kita harus fokus pada firman Tuhan dan kebenarannya. Ya, jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Biasanya ya pencobaan dari setan itu makin kencang itu ya, karena kita makin dekat pada Tuhan. Ya, contohnya kita mengadakan mesbah keluarga ya, itu kan kita makin dekat dengan Tuhan. Itu setan itu merasa terancam. Ya, jadi dia melancarkan berbagai macam pencobaan yang berat-berat itu biasanya ya. Jadi kita harus siap ya. Jika kita makin dekat pada Tuhan, serangan setan makin kencang, itu kita harus siap sedia. Kita harus memperlengkapi ya dengan firman Tuhan, dan makin mengandalkan Tuhan, hati kita tetap fokus pada firman Tuhan, dan kita perkatakan iman untuk memperkatakan firman Tuhan ya, untuk melawan godaan setan. Seberat apapun kita pasti menang, karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, dan Tuhan memberi jaminan surga, yaitu roh yang ada di Roh Kudus maksudnya, yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Bukankah itu jaminan surga yang hebat? Kita bersyukur ya, kita diberi jaminan surga, bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini ya. Kita bersyukur kita diberi jaminan surga yang hebat. Kita belajar ya, sudah saya jelaskan tadi ya, itu dapat kita baca di Matius 4
ayat 8 sampai 9. Saya bacakan ya, yang macam-macam model pencobaan dari setan yang ada 4 tadi ya. Itu diambil dari Matius 4 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan harus kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Ya, ini salah satu contoh ya, kita melawan setan dengan memperkatakan firman Tuhan dengan diawali dengan kata-kata ada tertulis. Ya, jadi kita harus sering membaca Alkitab supaya kita bisa hafal ya, kita ingat ayat berapa ya, pasal berapa, ayat berapa ya, untuk melawan setan dengan memperkatakan firman Tuhan. Jadi kita harus berusaha ya untuk membaca Alkitab ini urut ya, dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, mungkin 1 tahun atau 1 tahun lebih, tetap kita harus berusaha disiplin ya, tiap hari kita membaca, terserah ya, mau 1 pasal atau 2 pasal atau 3 pasal, terserah ya. Pokoknya tiap hari kita belajar untuk membaca firman Tuhan. Gunanya apa? Untuk melawan ya serangan setan dengan memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita nggak membaca Alkitab, kita mana bisa melawan setan dengan memperkatakan firman Tuhan. Kita tidak tahu ayatnya bunyinya apa, di mana ayat tersebut ya. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk rajin ya membaca firman Tuhan tiap hari dan mempraktekannya tentunya ya, tidak hanya membaca saja. Sebelum membaca firman Tuhan ya, kita harus berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dalam membaca Alkitab tersebut kita mengerti apa pesan Tuhan buat kita ya, karena tiap orang itu berbeda-beda ya pesan Tuhan. Meskipun ayat yang dibaca itu sama, tapi pesan Tuhan itu pribadi tiap pribadi, jadi tidak sama tiap orang. Jadi kita perlu minta tuntunan Roh Kudus dalam membaca Alkitab, mulai awal sampai akhir ya. Tiap hari 1 pasal atau 2 pasal atau 3 pasal. Yang selanjutnya yaitu kita belajar untuk, jadi setan itu tidak senang ya kalau kita makin dekat dengan Tuhan. Apalagi keputusan kita ya, pilihan kita, perkataan kita itu ya sesuai dengan firman Tuhan, wah itu setan merasa terancam. Ya, jadi kalau kita merasa ini kok godaannya makin berat, makin kenceng ya dari setan, itu kita harus sadar bahwa kita itu makin dekat dengan Tuhan. Ya, makin hubungan kita dengan Tuhan tuh makin intim. Jadi setan tuh merasa terancam. Jangan kaget ya kalau godaan serangan setan makin bertubi-tubi, makin berat, tapi jangan takut ya, Tuhan, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari kuasa setan. Jadi Roh Kudus pasti menolong kita ya, dan kita belajar untuk melawan setan dengan memperkatakan firman Tuhan juga ya. Selain dalam diri kita ada Roh Kudus yang bisa melawan setan, kita juga melawannya dengan memperkatakan firman Tuhan. Ya, jadi itu yang pesan Tuhan hari ini.
Yang selanjutnya yaitu kita belajar untuk peka tadi ya, karena mata dan telinga kita sudah diubahkan oleh Tuhan, ya, sehingga kita bisa melihat dunia yang tidak tampak, ya. Orang dunia tidak bisa melihat dunia lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mata kita dibukakan oleh Tuhan, telinga kita dibukakan oleh Tuhan karena anugerahnya tadi ya, sehingga kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang dunia ini, bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang dunia ini. Ya, jadi kita belajar meskipun kita ini sedang hidup dalam dunia yang sekarang ini ya, dunia yang kelihatan, tapi kita itu ya diberkati luar biasa ya. Berkat bukan bicara soal uang ya, tapi kebahagiaan, kedamaian, kesehatan ya, keluarga yang harmonis ya, itu berkat Tuhan yang luar biasa yang kita terima. Itu berasal dari dunia yang tidak kelihatan tadi. Ya, tentu saja dari Tuhan Yesus maksudnya ya. Tapi kita belajar untuk bisa berpegang, punya pegangan atau punya pengharapan ya. Karena setelah kita nanti berpulang atau meninggal dunia ya, itu kita akan masuk ke dunia yang tidak kelihatan tadi ya. Jadi kita harus belajar untuk peka ya, untuk peka dan untuk mengerti bahwa kita sekarang ini hidup di dunia yang kelihatan, tapi kita bisa melihat dunia yang tidak kelihatan juga, yang orang dunia tidak bisa melihat ya. Itu perlunya apa? Untuk menjadi pegangan, untuk menjadi pengharapan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita bisa menjelaskan ya pada orang-orang dunia yang belum percaya Tuhan Yesus bahwa setelah kematian ada kehidupan kekal. Itu kita bisa menjelaskan pada mereka ya bahwa ada dunia lain ya, yaitu di mana ada kehidupan yang kekal, ada kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan Yesus di sana. Ya, kita bisa menjelaskan dan kita percaya ya, kita percaya bahwa kita ini berasal dari Tuhan Yesus, bukan berasal dari dunia ini. Ya, kita ini berasal dari Allah, berasal dari Yesus, bukan berasal dari dunia ini. Kita harus bisa menjelaskan pada orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus ini bahwa benar ya, benar ada dunia yang tidak kelihatan. Benar kita berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia ini. Ya, itu kita harus bisa menjelaskan pada mereka. Tentu saja ya, kita harus mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu dengan baik ya, punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus dulu, baru kita bisa menyaksikan pada orang lain, meyakinkan pada orang lain, karena kita sudah mengalami hubungan yang baik tadi ya, mengenal Tuhan dengan baik tadi, alami Tuhan Yesus tadi ya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang boleh percaya bahwa memang ada ya dunia lain yang orang dunia tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat. Orang dunia tidak bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita baca lagi ya di 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Bahwa kita ini berasal dari Allah tadi ya, ini ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan ya.
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin ya. Saya ulang ya, mungkin saudara masih bingung ayat ini. Pelan-pelan ya, saya baca lagi. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, R-nya huruf besar ya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, kami berasal dari Allah. 2 ya. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Ya, itulah pesan Tuhan hari ini, bahwa kita ini berasal dari Allah. Ya. Saudara bisa mengganti dengan nama saudara di ayat 4 ini. Ya. Kata-kata kamu berasal dari Allah ini, kamu saudara ganti dengan nama saudara. Ya, jadi seperti saya, misalnya saya bernama Ita ya, jadi Ita berasal dari Allah. Ya, saya percaya saya berasal dari Allah. Amin. Ini bisa saudara ganti nama saudara. Misalnya saudara bernama bernama Linda misalnya ya. Linda berasal dari Allah. Ya. Atau nama saudara siapa ya. Itu untuk menguatkan iman kita, bahwa kita harus percaya bahwa kita berasal dari Allah. Amin. Ya, itu ya pesan Tuhan hari ini. Ada tambahan, kita orang-orang yang percaya, anak-anak Allah, kita semua sama di mata Tuhan ya. Kita memperlakukan pendeta sepantasnya saja ya, tidak perlu menganggap pendeta itu seperti lebih tinggi atau lebih hebat dari kita ya. Kita memperlakukan pendeta sewajarnya saja ya. Kita menghormati sepantasnya saja, karena di mata Tuhan kita dengan pendeta itu sama ya. Ada yang memperlakukan pendeta seperti lebih tinggi gitu ya, seperti bisa menyelesaikan permasalahannya dengan doa pendeta tersebut, masalah kita bisa selesai. Itu salah ya, karena kita pun ya diberi kuasa ya untuk mendoakan diri kita sendiri dan mendoakan sesama kita, saudara seiman atau sesama kita. Itu kita juga bisa menerima kuasa untuk memulihkan penyakit, menyembuhkan penyakit, menyelesaikan apapun permasalahan kita, baik permasalahan ringan, berat ya atau super berat. Itu sama, kita berdoa sendiri juga kita pasti akan menerima ya pemulihan dari Tuhan dalam semua aspek hidup kita, kesembuhan, pemulihan dalam keluarga, dalam perekonomian kita, usaha kita ya, semua itu kita pasti ditolong oleh Tuhan saat kita berdoa sungguh-sungguh ya, dari hati yang terdalam ya. Boleh minta doa sama teman, sama pendeta boleh ya, tapi jangan menganggap
kalau tidak didoakan pendeta atau tidak didoakan si A, si B itu tidak bisa dijawab, doa saya tidak bisa dijawab, itu salah. Kita semua kita semua diberi kuasa yang sama dan kita semua sama di mata Tuhan, hanya beda fungsi. Kalau pendeta fungsinya ya sebagai pendeta ya, kalau kita jemaat fungsinya ya sebagai jemaat, hanya itu saja bedanya ya. Itu tambahan tambahan selanjutnya ya, itu kita harus ingat ya bahwa kita jangan seringkali hobi mungkin ya menuduh orang sembarangan atau suka menghakimi orang ya, karena kita harus ingat bahwa Roh Kudus itu tidak pernah menghakimi siapapun, karena Roh Kudus itu punya dua tugas, yaitu menginsafkan seseorang akan dosanya, dan yang kedua yaitu tugas Roh Kudus yang kedua yaitu memimpin seseorang ke dalam segala kebenaran. Jadi Roh Kudus tidak pernah mengintimidasi atau menuduh atau menghakimi. Kita belajar dari Roh Kudus ya. Kita jangan suka menghakimi orang, menuduh orang, apalagi menuduh yang bukan-bukan tanpa bukti ya. Itu ngaco ya. Kalau suka menuduh menghakimi sembarangan itu ngaco. Ya, kita belajar untuk memberi nasihat ya pada orang yang bersalah atau berdosa dengan penuh kasih ya, memberi nasihat agar orang yang berdosa atau bersalah tadi bertobat dan kembali ke jalan yang benar, bukan mengintimidasi, bukan menghakimi, bukan menuduh, bahkan memojokkan ya. Kasihan ya, dia sudah dituduh, sudah dihakimi, sudah dipojokkan. Kasihan orang yang berdosa diperlakukan seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu ya. Yang tambahan selanjutnya yaitu selagi kita masih bernafas ya, masih ada kesempatan kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita ya, selagi kita masih bernafas, masih ada kesempatan untuk bertobat ya. Tambahan yang selanjutnya, kalau kita misalnya bertemu dengan seseorang ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan orang itu menolak ya, kita tidak usah berdebat ya dengan orang tersebut ya, sabar saja. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran ya, tidak perlu berdebat ya. Sabar, lemah lembut dalam menyampaikan, memberitakan firman Tuhan, meskipun penerimaan orang yang kita kasih firman Tuhan tersebut tidak baik ya, atau bersifat kasar, kita tetap harus sabar ya, tidak perlu emosi, tak perlu marah ya. Jadi tambahan yang selanjutnya yaitu kadang ya Tuhan Yesus itu memakai cara yang cukup keras ya, untuk merubah seseorang. Kadang ya juga memakai cara yang lembut, yang tidak terlalu keras gitu ya. Tapi kadang perlu ya Tuhan memakai cara yang keras. Seperti contohnya Saul ya. Saul ini Tuhan merubah Saul ini dengan cara yang keras. Saat Saul dalam perjalanan ke Damsyik ya, Saul sempat jatuh dan buta ya. Itu proses dari Tuhan yang keras tadi ya. Jadi tapi Saul akhirnya berubah total ya. Biasanya teguran yang super keras, ekstra keras itu bisa merubah total seseorang ya.
Kalau teguran yang lembek-lembek, yang ringan-ringan itu biasanya nggak mempan ya, untuk merubah total seseorang itu nggak mempan. Ibaratnya orang itu masih bandel ya, masih berkeras hati. Kalau ditegur dengan keras ya, seperti Saul ini contohnya. Tapi teguran Tuhan yang keras itu hanya untuk orang-orang tertentu saja ya. Biasanya kalau pada umumnya itu ya tegurannya ya biasa-biasa saja. Ya masih ringan-ringan saja ya. Makanya kalau kita ditegur Tuhan itu jangan bandel ya, jangan berkeras hati supaya tidak ditegur lebih keras lagi ya. Belajarlah untuk peka. Oh, ini teguran dari Tuhan, aku harus berubah, aku harus bertobat. Sehingga tidak sampai ditegur lebih keras lagi. Tapi kadang banyak orang yang tidak peka ya, sudah ditegur Tuhan agak ringan gitu masih ndablek, masih mengeraskan hati ya, akhirnya ditegur Tuhan lagi lebih keras lagi, masih ndablek lagi kadang ya, akhirnya ditegur dengan sangat keras, baru berubah total ya. Tapi kalau kita ditegur yang pertama tadi sudah berubah kan, nggak sampai ditegur keras gitu loh ya. Jadi kita harus peka. Nah, Saul ini ya, setelah berubah total tadi, Tuhan memakai Ananias ya untuk menyembuhkan matanya yang buta tadi. Jadi Tuhan bisa menegur seseorang ya dengan berbagai macam cara, bisa langsung atau bisa melalui perantaraan orang lain. Kalau Saul ini langsung ya, langsung ditegur buta ya, tanpa perantara orang lain untuk membutakan matanya, tapi ini langsung teguran dari Tuhan, langsung buta ya. Jadi cara Tuhan menegur seseorang itu macam-macam, bisa langsung, bisa melalui perantaraan seseorang, dan macam-macam ya bentuknya. Dan sebaliknya cara Tuhan menolong kita juga macam-macam bentuknya, juga bisa langsung, bisa melalui perantaraan orang lain. Jadi kita bersyukur ya karena Tuhan pasti menolong kita melalui langsung ya atau melalui orang lain. Tuhan punya banyak cara, jangan khawatir ya. Tuhan kalau menolong kita itu ada banyak cara, 1001 cara bahkan lebih ya. Tuhan punya cara untuk menolong kita, amin. Ya, mari kita berdoa, mari kita belajar ya. Ya, rajin membaca firman Tuhan dan berdoa agar kita bisa melawan ya berbagai macam model serangan setan dalam hidup kita. Saya akhiri acara ini. Saya ucap terima kasih ya sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Salam.